Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perubahan proses bisnis, organisasi, dan pola pikir pimpinan perusahaan dalam menghadapi fenomena puncak pada PT Matahari. Kelompok kami terdiri dari Woro Budi Prastowo, Andi Setiawan, Rizka Chandra Kuncoro, Nur Amalia, dan Arvin Julio Rahmat Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang puncak. VUCA sendiri merupakan singkatan dari uncertainty, complexity, volatility, dan ambiguity. Keempat kondisi ini dapat terjadi pada saat bisnis sedang berjalan. Biasanya perusahaan akan dihadapkan pada situasi VUCA. VUCA menggambarkan situasi perubahan yang konstan dan tidak dapat diprediksi, yang menjadi hal biasa di dunia bisnis. Kejadian yang terjadi di luar lingkungan organisasi dapat berdampak positif maupun negatif, yang mana seringkali membuat para pemimpin organisasi kesulitan untuk membuat keputusan. Dalam menghadapi situasi puncak, perusahaan dapat melakukan analisis. Setelah proses analisis tersebut diselesaikan, perusahaan dapat dengan mudah menghadapi solusi dari permasalahan tersebut. Puncak biasa dilakukan dengan menganalisis kondisi dan situasi pasar. Perusahaan perlu memahami situasi pasar, membuat analisis SWOT, dan mempertimbangkan perilaku konsumen. Semua hal tersebut dapat dilakukan apabila perusahaan memahami kondisi yang dihadapi dan menyelesaikan proses atau masalah secara bertahap. Kemudian, uncertainty itu atau ketidakpastian dalam konteks bisnis itu, yaitu kurangnya hal yang bisa ditentukan dalam proses menjalankan bisnis. Uncertainty itu mengacu pada setiap kemungkinan atau probabilitas dalam strategi bisnis. Kemudian ada complexity. Complexity ada itu hubungan antar komponen, maksudnya menggambarkan kompleksitas yang mengacu pada jumlah, hubungan, dan penggunaan konsumen. Kemudian ada volatility atau volatilitas adalah kondisi perusahaan memiliki cenderungan untuk berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Kemudian yang terakhir ada ambiguity atau ketidaktetapan. Ambiguitas atau ambiguity bisa menjadi penyebab masalah perusahaan saat akan melakukan strategi bisnis. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Woro Budi Prastowo. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Woro Budi Prastowo. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu latar belakang VUCA. Nah, kita mengetahui VUCA itu apa sih, gitu ya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba memvisualisasikan fenomena VUCA pada perusahaan Matahari. Di sini saya akan mencoba membahas V pada VUCA ya. V adalah volatility atau volatilitas. Volatilitas itu apa sih gitu ya? Volatilitas adalah kecenderungan untuk berubah dari suatu keadaan ke keadaan lain dalam kondisi tertentu. Pada kasus pada perusahaan Matahari, tentunya pandemi COVID-19 ya, yang sudah kita ketahui, perusahaan Matahari ada perusahaan retail yang biasanya proses bisnisnya menjual barang dengan kondisi bertatap muka dengan konsumen gitu ya, atau konsumen mengunjungi suatu mall untuk membeli suatu barang gitu ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 dan juga diberlakukannya aturan PSBB dari pemerintah, terus di sisi lain perubahan tren belanja dari belanja fisik ke online sale. Terus di sisi lain ada masalah, yaitu tingkat permintaan retail menurun karena pendapatan masyarakat menurun juga akibat pemutusan hubungan kerja ya. Dan itu juga berpengaruh terhadap permintaan pada bisnis retail yang ada di Indonesia. Nggak cuma perusahaan Matahari aja sih yang sebenarnya yang terdampak banget. Sebenarnya perusahaan retail lain juga ini mengalami hal yang sama gitu ya, mengalami kondisi masalah yang sama. Dengan adanya suatu masalah tersebut, seharusnya perusahaan Matahari
mencoba berubah gitu ya, misalnya merubah dari sisi penjualannya. Dari sisi penjualannya yaitu dengan mulai merambah pada online sale gitu ya, dengan mencoba mendaftarkan pada e-commerce gitu ya, atau membuat website sendiri, ataupun bisa saja membuat produk atau brand sendiri untuk menjual gitu ya. Karena yang sudah kita ketahui perusahaan retail Matahari itu kan jatuhnya kayak reseller gitu kan ya, menjual produk produk lain terus menjualnya kembali gitu ya. Terus di sini saya akan mencoba perubahan-perubahan apa aja sih pada proses bisnis organisasi pada perusahaan Matahari dengan menanggapi fenomena volatility pada perusahaan Matahari. Yang pertama itu adalah pemenuhan keinginan konsumen atau pasar. Tentu saja ya, pada poin ini penting banget karena sekarang konsumen pada ini ya sudah bisa memilih lah atau membandingkan suatu produk A dengan produk B pada e-commerce gitu ya, gampang banget kan maksudnya. Jadi benar-benar persaingan pada dunia retail tuh kuat banget gitu ya. Makanya perubahan pada kelompok ini saya mencoba mengusulkan untuk pemenuhan keinginan konsumen pasar gitu. Yang kedua itu membuat produk branding Matahari yang bersaing di pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini sudah saya jelaskan karena pada persaingan pada dunia retail itu kuat banget ya. Bersaing banget. Jadi benar-benar kayak konsumen benar-benar gampang banget buat membandingkan suatu produk A dengan produk B gitu ya, dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah, pasti konsumen lebih memilih harga yang murah dengan kualitas yang sama gitu kan. Untuk poin ketiga, perluasan target konsumen untuk semua kalangan masyarakat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, perusahaan Matahari itu kan lebih ke brand-brand yang menengah ke atas gitu ya harganya. Coba kenapa nggak coba gitu ya perusahaan Matahari untuk menjual suatu barang dengan semua kalangan konsumen gitu ya, dari konsumen bawah sampai konsumen atas gitu kan ya. Untuk untuk keberlangsungan perusahaan juga sih. Yang keempat itu adalah fokus pada konsumen oriented. Konsumen oriented itu saya coba pindahkan dulu ya sebentar. Yang keempat itu adalah fokus pada konsumen oriented dengan meminimalisir keuntungan agar harga bersaing di pasar. Nah, di sini harusnya perusahaan Matahari membuat suatu efisiensi perusahaan ya, dengan mencoba menutup beberapa gerai yang tidak profit gitu ya, tidak menghasilkan laba sama sekali. Di sisi lain juga karena persaingan di dunia retail itu kuat banget, jadi agar bersaing nih perusahaan Matahari agar meminimalisir keuntungan dulu nih agar konsumen balik lagi ke perusahaan Matahari gitu kan ya, kayak gitu sih, agar bersaing aja sih sebenarnya. Selanjutnya, perubahan individu pada para pengambil keputusan atau decision maker. Yang pertama itu adalah menjadi pemimpin yang demokratis dan visioner. Demokratis dalam arti menerima semua masukan dari semua karyawan perusahaan gitu ya, gitu kan ya. Dalam arti para pengambil keputusan membuka saran dan ide dari teman-teman semua untuk perubahan proses bisnis gitu ya. Dan poin kedua itu adalah visioner gitu ya. Visioner dalam arti melihat ke depan gitu, potensi pasar yang ke depannya akan terjadi gitu. Para pengambil keputusan harusnya sudah bisa menebak gitu ya. Jadi langkah yang diambil tuh jauh-jauh hari sudah dilaksanakan. Yang poin B, mampu akan kecanggihan teknologi di era digital pada masa sekarang. Nah,
Harusnya para pengambil keputusan tuh benar-benar mengerti soal teknologi ya, karena harusnya perusahaan matahari sudah melakukan online sale gitu kan ya, itu kan berhubungan dengan teknologi di era digital gitu kan ya. Di sisi lain bisa saja para pengambil keputusan membuat sebuah kuesioner untuk konsumen gitu kan ya. Konsumen tuh kira-kira lebih suka yang kayak gimana gitu. Kenapa sih konsumen membeli suatu produk pada retail matahari, kenapa alasannya gitu kan, bisa menjadi sebuah poin plus atau poin perubahan pada perusahaan matahari gitu ya. Untuk yang terakhir poin C, mampu melihat peluang, tantangan, kebutuhan konsumen. Nah, di sini sebenarnya termasuk pada poin A ya, visioner. Melihat peluang dalam arti kira-kira kebutuhan pasar tuh kayak gimana gitu loh. Terus peluangnya misalnya tren apa sih yang kira-kira di masa mendatang akan, atau tingkat permintaannya tinggi banget kira-kira apa namanya, brand fashion apa gitu kan ya. Nah, itu sih melihat peluang dan tantangan. Tantangan dalam arti ya udah jelas sih, maksudnya pandemi COVID-19 itu kan sebuah tantangan ya. Kira-kira perubahan apa aja yang harus dirubah dalam perusahaan matahari. Terus yang terakhir adalah kebutuhan konsumen. Nah, ini benar-benar para pengambil keputusan harus benar-benar mengetahui lah, maksudnya kebutuhan konsumen itu seperti apa sih, misalnya harga yang murah, terus dengan kualitas yang bagus, atau misalnya brand-brand tertentu untuk kalangan menengah ke atas yang benar-benar tingkat demand pada suatu produk tersebut sedang tinggi. Jadi para pengambil keputusan bisa membeli brand tertentu yang sedang apa tuh namanya, demand-nya sedang tinggi, restock yang banyak agar keuntungan perusahaan juga semakin besar gitu ya. Mungkin itu saja volatilitas yang bisa saya bahas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya akan saya jelaskan di slide ini, yaitu di slide ini ada uncertainty, ketidakpastian. Itu bisa disebut juga ketidakpastian. Yang mana ketidakpastian itu keadaan di mana suatu peristiwa sama sekali tidak dapat diprediksi atau dapat dikatakan tidak diharapkan sama sekali. Contohnya yaitu uncertainty pada PT Matahari dengan adanya pandemi COVID yang terjadi dan tidak diketahui berlangsung sampai kapan, membuat PT Matahari dituntut untuk melakukan perubahan terhadap model bisnisnya. Seperti salah satunya yaitu mengembangkan online shopping. Nah, di sini ada perubahan organisasi. Apa yang perubahan organisasi di sini itu? Yaitu yang mana yang tadinya berbasis offline menjadi online, yaitu yang pada bagian A ini dia melakukan fokus pada online selling berbasis website atau melalui e-commerce, yang mana sekarang PT Matahari itu melakukan bisnisnya berjualan melalui website atau online e-commerce-nya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Dan websitenya itu www.matahari.com. Kita bisa berbelanja di situ tanpa adanya berkontak lain terhadap orang lain. Nah, yaitu ada yang kedua, yaitu ada perluasan target konsumen untuk semua kalangan masyarakat. Walaupun ada perubahan organisasi, PT Matahari tetap melakukan perluasan target terhadap konsumen untuk merata di setiap kalangannya. Yang ketiga yaitu ada fokus pada konsumen oriented, meminimalisir keuntungan agar harga produk bersaing di pasar. Nah, jadi walaupun melakukan berbasis online atau e-commerce atau website, PT Matahari tetap melakukan perbandingan terhadap harga-harga yang sesuai untuk di pasar. Nah, yaitu ada perubahan individu pada para pengambilan keputusan. Oke. Nah, perubahan individu para pengambilan keputusan yaitu dapatkan perspektif baru
yaitu temukan cara untuk menantang kesesuaian model mental Anda secara individu dan kolektif. Konsep red teaming akan sangat membantu. Nah, di sini tuh ada bersikap fleksibel. Apa itu bersikap? Bersikap fleksibel yaitu sebuah rencana dalam kondisi ketidakpastian haruslah memiliki ruang fleksibel dan 1-2 pilihan di dalamnya. Dari sudut pandang HR, cara berpikir ini harus tertanam dalam etos organisasi, sehingga rencana dapat direvisi untuk mengatasi ketidakpastian secara efektif. Nah, manajemen proyek sekarang harus fokus tidak hanya pada membedah kegagalan, tetapi juga dalam memastikan bahwa semua karyawan memahami bahwa dalam ketidakpastian lingkungan, tidak mungkin untuk memastikan bahwa hasil yang buruk tidak akan terjadi. Nah, apa maksud dari ini, dari bersikap fleksibel itu? Yang mana PT Matahari harus memikirkan secara dalam-dalam, memikirkan gimana ke depannya proyeknya tersebut untuk tidak terjadi kegagalan lagi. Seperti yang terjadi pada sekarang-sekarang. Karena banyak PT Matahari yang tutup gerai dan karyawannya pun secara tidak langsung untuk di PHK. Nah, mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Advin Julio Rahmat Saputra, NPM 0211192223. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu C complexity atau kompleksitas. Kompleksitas adalah kondisi ketika perusahaan mengalami masalah yang berkepanjangan dan rumit serta saling terhubung. Contoh kompleksitas pada perusahaan Matahari adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan dikeluarnya aturan PSBB pada mal yang dimana gerai retail Matahari terdapat pada pusat perbelanjaan, isi dari peraturan tersebut adalah dengan membatasi atau menutup kunjungan pada mal yang berpotensi mengakibatkan penyebaran virus COVID-19. Yang mengakibatkan toko retail pada pusat perbelanjaan ikut tertutup, terdapat beberapa masalah kompleksitas pada perusahaan Matahari, yaitu yang pertama, beberapa gerai yang memiliki track record non-profit akan dilakukan penutupan karena membebani kinerja pada perusahaan. Yang kedua, pengurangan tenaga kerja untuk mengurangi beban perusahaan. Yang ketiga, dengan kondisi pandemi, perusahaan seharusnya memfokuskan penjualan online atau online selling. Yang keempat, membuat brand produk sendiri. Yang kelima, daya beli masyarakat menurun karena adanya pandemi COVID-19 ini. Yang keenam, persaingan dalam dunia retail sekarang itu sangatlah ketat dan susah. Yang ketujuh, banyak produk asing yang memiliki harga yang murah namun dengan kualitas yang sama. Yang kedelapan, konsumen lebih mudah untuk membandingkan produk yang dibutuhkan melalui situs e-commerce. Selanjutnya, perubahan individu pada pengambil keputusan. Untuk mengatasi kompleksitas ini, maka setiap perusahaan atau pemimpin wajib melakukan beberapa langkah antisipatif sebagai berikut, seperti mengembangkan kepemimpinan yang kolaboratif, berhenti mencari solusi permanen, dan melatih pemimpin masa depan sekarang. Selanjutnya, perubahan proses bisnis untuk menjawab masalah kompleksitas organisasi. Yang pertama, fokus pada penjualan online atau online selling berbasis website atau melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee gitu. Selanjutnya, perluasan target konsumen untuk semua kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, fokus pada konsumen oriented, meminimalisir keuntungan agar harga produk bersaing di pasar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Julio, di mana di sini saya akan menjelaskan ambiguity atau yang disebut ambiguitas. Ambiguitas adalah situasi di mana
Tidak ada yang jelas, suatu peristiwa ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Ada dampak banyak manifestasi pada bagian penjelasan suatu peristiwa. Di mana di sini contohnya itu pandemi COVID PT Matahari mencoba menjalankan secara online juga, tapi ternyata bisnisnya tidak berjalan cukup baik. Karena di luar sana banyak juga pesaing bisnis online. Perubahan individu para pengambilan keputusan pun juga akan menjadi sangat mempengaruhi. Untuk mengatasi ambiguitas ini, maka setiap pimpinan wajib melakukan beberapa langkah antisipasi sebagai berikut, yaitu ada meningkatkan efektivitas proses bisnis untuk menekan biaya pokok produksi, dan ada fokus kepada laporan keuangan organisasi, serta sharing tentang pendapat orang lain atau ekspertor berpikir secara open mind dalam menghadapi satu persatu masalah. Di mana di sini saya juga akan menjelaskan tentang penutupan beberapa gerai karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya membaik, terutama setelah dihantam pandemi COVID ini. Setelah itu akan ada perubahan nantinya pada tanggal 5 November, itu mereka bahwa 4 Februari 2022 perseroan mengharapkan pelaksanaan pembelian kembali saham atau yang disebut dengan buyback. Mereka sudah menyiapkan dana sekitar 500 miliar yang dimana dimiliki oleh grup Lipo tersebut untuk menyiapkan dana untuk melakukan buyback saham kedua di 2021 ini. Mungkin untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian dapat kita simpulkan dari materi tersebut, fucha bukanlah situasi yang baru bagi dunia bisnis. Sebelum pandemi, para pemimpin organisasi sudah menghadapi lingkungan yang terus berubah dan sulit diprediksi. Namun, krisis COVID-19 membuat intensitas fucha semakin kuat. Para perusahaan tidak hanya dapat menghadapi era disrupsi digital yang mengguncang struktur pasar dan menumbangkan industri lama, tetapi juga wabah penyakit yang telah membunuh lebih dari 3 juta orang. Kini masa depan bisnis semakin tidak pasti. Maka dari itu kunci mengelola organisasi dalam lingkungan ini adalah memecah fucha menjadi 4 bagian dan mengidentifikasi situasi yang mudah berubah, ketidakpastian, kompleks, atau ambigu. Setiap jenis situasi memiliki penyebab dan penyelesaiannya sendiri. Jadi kita harus berusaha untuk menanganinya satu persatu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.